Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Anda yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Kali ini kita akan membahas tentang kearsipan dalam pembuatan guide dan mengarsipkan surat. Tetap bersama dengan saya, Diah Dwi Andari dalam channel Miracle Kailin. Baik semuanya, kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengindeks dan mengkode surat baik surat keluar maupun surat masuk. Kali ini setelah kita melakukan indeks surat tadi dengan sistem abjad kemarin, kita akan membuat guide-nya. Baik, untuk pembuatan guide kita langsung menuju ke aplikasi Microsoft Word. Dalam aplikasi Microsoft Word ini nanti kita akan menyesuaikan guide dengan kode abjad yang telah kita buat dalam sistem klasifikasi kemarin ya. Untuk kode abjad kemarin bisa Anda lihat di layar. Ini daftar indeks yang telah kita buat kemarin ya dari video sebelumnya. Jadi bisa Anda lihat urutannya. Kemarin kita sudah memberi nomor urutannya. Nanti kita akan mengurutkan guide-nya sesuai dengan urutan abjad berikut. Urutan pertama adalah BA, urutan kedua adalah BU, urutan ketiga adalah GE, urutan keempat adalah HI, kelima adalah JA, keenam adalah KA, 7 adalah KA, ini nanti bisa digabung ya, KA karena ada 2, ke-8 ada KE, ke-9 ada MA, ke-10 ada PU, 11 ada SE, 12 ada SE, samain nanti juga bisa digabung. 13 ada SI, 14 ada SU, dan sudah 14 surat ya. Jadi ini nanti kita akan membuat guide sesuai dengan urutan abjad. Kita langsung ke Microsoft Word kembali. Untuk pembuatan pertama, langkahnya kita akan mengatur kertas size-nya dengan ukuran F4. 21,59 dengan 31,5. Baik, kita oke. 31,50. Baik, kita oke. Setelah itu akan tampil seperti ini ya. Kemudian kita akan membuatnya tidak di lembar kerjanya ini tetapi di header-nya ya. Di header kita akan membuat tabel sesuai dengan jumlah abjad yang kita butuhkan tadi. Jadi sesuai ini. Ya, karena ini sama, ini jadikan 1. Ini juga dijadikan 1. Jadi ada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tabel. Baik, kita akan membuat 12 tabel. Jadi insert, kita pilih insert tabel, kita pilih tabelnya sejumlah 12. Jadi kita insert tabel untuk kolomnya 12, row-nya 1. Kita oke. Kemudian kita akan membuat klasifikasi atau urutan kodenya ya. Mulai dari pertama adalah BA, urutan kedua adalah BU, urutan ketiga adalah GE, urutan keempat adalah HI, urutan kelima adalah JA, urutan keenam adalah KA, urutan ketujuh adalah KE, urutan ke-8 adalah MA, urutan ke-9 adalah PU, ke-10 adalah SE, ke-11 adalah SI, dan ke-12 adalah SU. Jadi sudah sesuai. Kemudian kita akan mengatur, kita sesuaikan tingginya ya, kita pepetkan atas. Jadi seperti ini, kita pepetkan, kita besarkan sedikit-sedikit biar sampai dengan batas kertas.
seperti ini. Kita sesuaikan saja. Kita lihat yang masih kecil mana. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa, agar tidak terlalu mepet, kita kasih sedikit keturunan ya. Kemudian kita ganti untuk desainnya agar lebih jelas. Kita bisa mengganti dengan border yang lebih tebal. Kita coba bordernya, kita pilih di desain ini ya, desain, kemudian border, kita pilih border ascending, kemudian kita pilih jenis garisnya ya. Kalau garisnya biasa tetapi pengen tebal, kita bisa cari seperti ini, kemudian kita aktifkan tiap garis. Jadi seperti ini, hasilnya seperti ini jika menginginkan tebal ya. Setelah hasilnya seperti ini, bisa kita lihat di print preview. Kita bisa melihat apakah kepotong. Kalau terlihat di sini kepotong, kita bisa menurunkan sedikit garisnya agar tidak terpotong pada saat mencetak. Seperti ini. Kita cek lagi. Yang kepotong tinggal yang kanan kiri ya. Kita kecilkan. Geser sedikit. Ini juga geser sedikit agar tidak terpotong. Nah, seperti ini. Sudah, kita lihat print preview, hasilnya sudah sesuai. Setelah itu, sudah jadi guide hanya seperti ini. Kita bisa menengahkan hurufnya atau menebalkan. Kita pilih center, kita bold. Jenis hurufnya bisa kalian rubah ke yang lebih menarik. Terserah Anda ya, pengennya huruf apa. Saya seperti ini, pakai Tahoma dengan ukuran 11. Baik, untuk guide sudah jadi. Kalau ingin guide-nya lebih besar, Anda bisa menspasi atau mengenter tiap hurufnya seperti ini. Jadi terlihat lebih lebar ya. Udah seperti ini. Hasilnya udah ya. Setelah ini kita bisa mencetak dengan cara file, print, cetak. Lebih bagus kalau kita mencetak di kertas berwarna, karena suratnya sudah warnanya putih. Agar membedakan bahwa ini guide-nya, kita bisa mencetak ke kertas berwarna selain putih. Kita pilih jenis printernya, kemudian kita klik print. Nanti hasil cetaknya akan keluar. Baik, setelah kita mencetak nanti, kita akan lanjut bagaimana cara menerapkan guide tersebut ke Outener dan memasukkan suratnya. Baik, ini adalah hasil cetakan dari guide yang kita buat tadi di Microsoft Word ya. Untuk mencetaknya, kalian harus menyesuaikan dengan kode yang ada atau yang sudah kita buat sesuai dengan daftar indeks sistem abjad, yaitu ada 12. Sehingga ini nanti untuk guide-nya juga ada 12 kode. Baik, langkah berikutnya kita akan menggunting agar nanti bisa kita masukkan ke Snell dan kita akan menginput surat per kode indeksnya. Untuk alatnya yang kita butuhkan adalah pertama gunting,
kedua ada perforator, ketiga ada solasi plastik ya. Baik, kita mulai dengan menggunting dari kode yang kedua sampai dengan yang terakhir seperti ini. Anda juga bisa menggunakan cutter agar lebih cepat untuk menggunting kode ini ya, atau guide ini ya. Jadi untuk pengguntingannya juga harus butuh kerapian. Jadi kita sampai ke sini, kita sisakan yang BA saja. Seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, menyisakan kode BA. Kemudian yang kedua, kita menggunting untuk kode BU, berarti mulai dari GE sampai dengan yang kode terakhir. Untuk mengguntingnya Anda harus hati-hati agar tidak tergunting di luar garis ya, sehingga rapi. Dan kita lanjut kode ketiga, itu dari GE ya. Ingat mengguntingnya dari belakang ke depan agar tidak salah dalam menggunting. Sudah menyisakan 3, kita selesaikan sampai dengan lembar yang terakhir ya. Baik, untuk lembar yang terakhir kita utuhkan saja karena kita tidak perlu menggunting apapun. Baik, ini hasilnya dari kita menggunting guide-nya. Bisa Anda lihat hasilnya seperti ini. Kita rapikan BA, BU, GE, HI sesuai kode ya. Jadi kalau kita mencari misalnya MA, kita lihat ini MA, jadi kita pindahkan. Nah, seperti ini ya. Untuk langkah berikutnya, setelah kita menggunting dengan rapi, kita akan membuat guide ini terkesan kaku atau tidak rusak ketika kita bolak-balik. Karena ini kalau kertas, tiap kita bolak-balik pasti nanti kelamaan rusak ya. Jadi kita butuhkan untuk penguatnya. Penguatnya apa? Yaitu kita menggunakan solasi. Seperti ini caranya. Kita ambil satu lembar, kemudian kita akan memberikan tempelan solasi di kodenya ya, agar terkesan rapi seperti ini. Kemudian kita gunting. Hasilnya seperti ini ya. Jadi lembaran ini terlapisi solasi agar sedikit kaku. Ini kita lakukan sampai dengan guide yang paling akhir ya. Kita lakukan sampai guide yang paling akhir. Jadi semua lembar sekat ini kita beri pelapis solasi ya. Diusahakan rapi agar tidak terlihat berantakan. Seperti ini.
Sudah ya, seperti ini, tinggal kita rapikan. Seperti ini ya. Kita selesaikan sampai dengan lembar terakhir, kita lapisi semuanya ya. Untuk yang lembar terakhir ini berarti keseluruhan kita kasih selasinya ya. Seperti ini. Harus rapi ya. Sudah selesai untuk pemasangan solasinya dari gait pertama sampai dengan gait terakhir. Ini hasilnya ya, sudah terlapisi solasi semua. Kemudian langkah berikutnya setelah terlapisi seperti ini, kita akan melubangi gait ini dengan perforator. Cara melubanginya, kita ratakan terlebih dahulu kertasnya, kita sejajarkan, kemudian kita lipat dari yang bawah ke bawah garis gait atau garis kodenya ini ya. Seperti ini, kita cari tengah-tengahnya. Sudah ketemu ya tengah-tengahnya ini guys, kita tekan-tekan untuk memberi tanda bahwa ini nanti tengahnya. Kita rapikan lagi. Kemudian kita ambil perforator, kita pastikan tengah garis pada kertas ini terletak di tanda segitiga di tengah-tengah perforator ini ya. Ini berarti tengahnya harus diletakkan di sini. Jadi kita ulangi lagi, kita rapikan, pastikan rapi ya, agar menghasilkan titik dua atau tengah yang bagus. Kita letakkan sesuai dengan panah yang ada di perforator. Kalau sudah yakin, kita tekan. Sudah berhasil. Kemudian setelah kita membuat seperti ini, kita harus menyediakan map Snell untuk menaruh kode ini ya. Ini ada map Snell. Kita letakkan di sini. Kita masukkan ke kaitnya. Sebenarnya belum selesai nih ya, nggak usah ditutup, kita masukkan aja. Kemudian kita ke surat ya. Kemarin sudah kita agendakan ini, sudah kita punya buku agenda, kita punya daftar indeks, kita punya guide untuk mengarsipkan. Nah, kita ke surat sekarang. Untuk surat, ini suratnya adalah dengan ukuran kertas A4. Kalau untuk guide-nya ini tadi ukurannya F4 ya. Jadi kita sesuaikan aja. Kemudian kita lipat suratnya ini. Nanti kita lubangi ya dengan perforator. Kita lipat sesuai tengah-tengahnya. Kita kasih tanda, kita tekan. Kemudian kita yakin untuk memperforator sesuai dengan tanda yang kita buat tadi. Nanti kita masukkan ke arsipnya. Kita masukkan di sini, disesuaikan tengahnya. Kalau sudah yakin, kita tekan. Sudah ya. Kemudian kita mulai memasukkan. Bisa dilihat di sini BA.
BA dari tanggal 7 Oktober. BA bisa dimasukkan ke file BA ya. Kemudian kita urutkan dulu BA, ini PU. Kita keluarkan dulu. BA, kita masukkan BA ya. Di kode BA. Kemudian PU, kita masukkan PU. Kemudian ada SI. Ini ya, kita lihat kode yang kemarin kita buat ya, SI. SI, untuk SI hanya ada satu, nanti yang dua itu SE sama KA. Nanti kalau yang ketemu dua, kita sesuaikan tanggal yang dulu datang mana kita letakkan di bawah ya. Ini SI, kemudian SU, SU paling belakang ya. SU, kemudian CA, CA ini, kemudian SE, SE ada dua, kita cek SE nya ada dua di sini, tanggal 14 dan tanggal 11 ya. Jadi yang 11 dulu dimasukkan di SE di bawah, kemudian kita masukkan yang kedua tanggal 14. Jadi diingat yang bawah adalah tanggal yang duluan, angka yang kecil ya. Kemudian ada MA, MA kita masukkan ke MA. Kemudian ada KA, KA kebetulan di sini ada dua, nanti kita lihat tanggalnya 15 dan 16. Jadi 15 dulu baru 16 seperti ini. Kita cari KA. Kemudian ada BU, masuk ke BU, ada KE, masuk ke KE, ada GE, masuk ke GE, ada ini mau surat masuk ya dengan kode HI, kemarin lupa belum ditandai, berarti ini M kode HI, diambil dari Hidayah ya. Kita masukkan ke HI, HI sini sudah selesai. Kita rapikan dulu, kita rapikan. Kita sudah memasukkan semua surat ke dalam agendanya, maaf, ke dalam arsipnya ya. Kita masukkan perlahan ke snellnya ya. Kita sesuaikan. Kalau di perusahaan bisa menggunakan outner yang lebih besar ya, tidak perlu melepas semuanya untuk memasukkan, tinggal kita buka kaitnya dan kita tinggal memasukkan. Kalau ini kita harus memasukkan satu persatu agar rapi. Untuk memasukkan harap paham ya, agar tidak membuat kertas sobek dan merusak atau meninggalkan tekanan yang lain.
terakhir. Ya, kalau sudah terlihat kesan rapi, kita tutup kaitnya. Dan hasilnya seperti ini ya. Misal kalau kita ingin mencari dokumen kode PU, tinggal kita buka kode PU, kita akan terlihat suratnya ada isinya tentang surat tugas tertunjuk kepada Sinta Putri. Jadi sangat memudahkan seorang sekretaris untuk mencari kembali dokumen yang telah diarsipkan. Ini adalah salah satu fungsi dari mengarsipkan dokumen. Jadi kita tidak perlu bingung dengan tumpukan dokumen mau mencari kode yang apa, kita tinggal melihat guide-nya atau kode di atas sesuai dengan apa yang kita cari. Ada BA, KE, kita langsung buka, ada isinya ya. Terakhir SU ya. Sudah selesai, kita sudah mendapatkan beberapa dokumen ya. Pertama, dokumen surat agenda atau buku agenda ya, maaf, dokumen buku agenda yang mana fungsinya untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar. Untuk formatnya berbeda-beda. Kalau di sini saya menggunakan berpasangan ya, ada surat masuk dan keluar dicatat bersamaan di kolom sebelah kanan dan kiri. Kemudian setelah mengagendakan akan membuat indeks, daftar indeks sistem abjad ya. Kalau ini saya menggunakan sistem abjad seperti ini, seperti video kemarin ya. Kemudian yang terakhir, mengarsipkan surat masuk dan keluar menjadi satu dengan membuat guide sesuai dengan kode indeks yang telah kita buat kemarin ya. Itu tadi yang dapat saya praktekkan. Ini sudah dapat 3 download. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan dari video pertama, kedua, dan ketiga ini, dan semoga bermanfaat buat Anda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengan menyimak dari awal video sampai akhir video, saya harap informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat Anda, dan Anda bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuat guide dan memasukkan surat-surat baik surat masuk dan keluar ke dalam guide tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.